Berarti selain kita punya kendali suplai, Pak, kayaknya perhitungan untuk memulai bisnis bajaringan ini juga sangat penting, Pak ya. Kiat-kiatnya apa aja, Pak, yang perlu diperhatikan, Pak? Oke, sebelum membuka industri ini, inilah yang menjadi salah satu pertimbangan akan keputusan seorang user atau buyer untuk membeli di toko tersebut. Sebetulnya kalau kita ngomong market itu sangat luas. Semua industri, semua bidang pasti membutuhkan produk baja ringan ataupun baja berat. Pak Anggan, ada pertanyaan ini. Boleh, apa yang ditanyakan? Oke, saat ini kan pabrik baja ringan kan banyak, Pak. Ada Iya. yang berkembang, ada juga yang tutup, Pak. Ya, Itu kira-kira masalahnya apa sih, Pak? Kok sampai ada bisnis itu baja ringan sampai tutup, Pak? sebetulnya banyak faktor. Tapi faktor yang menentukan adalah akan kalkulasi untuk harga pokok produksi ataupun supply chain bahan baku. Nah, banyak industri yang belum paham akan ini sehingga sangat susah dalam mengatur cash flow tersebut. Pembayaran dari gudang koil sistemnya cash, sedangkan ke supply ke toko ataupun distributor yaitu dengan metode pembayaran tempo. Nah, sirkulasi modal inilah yang belum bisa digambarkan secara baik. Oke, berarti masalahnya bukan di market yang kecil, Pak ya? Sebetulnya kalau kita ngomong market itu sangat luas. Semua industri, semua bidang pasti membutuhkan produk baja ringan ataupun baja berat. Tapi bagaimana cara kita menyikapi opportunity ataupun peluang akan hal tersebut. Apalagi di periode 2026 ini besi dan baja ringan berjaya. Kenapa? Karena banyak proyek-proyek strategis dari pemerintah yang membutuhkan produk tersebut. Dan harga yang diciptakan, begitu juga margin yang didapatkan begitu tebal. Seperti itu. Pak, pertanyaan selanjutnya, Pak. Kalau saat ini kita lihat yang ada di pasaran, Pak, sebenarnya toko-toko baja ringan itu saat ini bersaing di segi apa sih, Pak? Sebetulnya persaingan itu bukan hanya dari sisi harga ataupun kualitas. Tapi untuk saat ini industri ini butuh akan yang namanya percepatan. Yang dimaksud percepatan itu apa? Supply chain akan dari bahan baku, hulu, hingga hilir, yaitu produk jadi. Di mana user ataupun pengguna ini ketika datang ke toko mengharapkan one stop shopping solution. Jadi satu kali ke satu tempat ini akan dapat semua kebutuhan apa yang diharapkan. Mulai dengan kanal C, reng, hulu, spandek, bondek ataupun voltdeck, genteng metal. Dengan banyaknya tipe produk baja ringan ataupun banyaknya jenis ketebalan hingga warna untuk atap. Inilah yang menjadi salah satu pertimbangan akan keputusan seorang user atau buyer untuk membeli di toko tersebut. Serta percepatan akan datangnya produk ini adalah penentu untuk survive di bidang ini. Seperti itu. Oke, berarti pembahasannya tentang supply, Pak ya? Pastinya. Seberapa penting sih supply ini untuk produksi baja ringan, Pak? Penting sangat. Kita gambarkan ini hulu, yaitu bahan baku, gudang koil. Kedua yaitu pabrik. Ketiga distributor atau toko, dan keempat yaitu user. Di mana semisal Bapak Ibu selaku distributor atau toko, Bapak Ibu membuka peluang industri ini, yaitu investasi untuk mesin tersebut. Nah, Bapak Ibu sudah memotong satu jalur distribusi. Dengan survive-nya ini, kita akan support yaitu satu mesin dengan garansi 2 tahun. Kedua, edukasi bisnisnya. Ketiga, supply chain bahan baku. Jaringan mitra koil A1. Nah, ini kita akan support. Nah, Bapak Ibu akan menguasai dan memiliki kendali akan industri ini. Apalagi Bapak Ibu bisa langsung ke user, ke pengguna, di mana margin ini akan lebih tebal dan pembayaran cash. We can pay cash. Tapi kalau Bapak Ibu supply ke toko lagi, tentunya akan terjadi kerjasama dan pembayaran pasti pun akan tempo. Kembali lagi, semua keputusan ada di Bapak Ibu.
Berarti selain kita punya kendali suplai Pak, kayaknya perhitungan untuk memulai bisnis bajaringan ini juga sangat penting Pak ya. Kiat-kiatnya apa aja Pak yang perlu diperhatikan Pak? Oke, sebelum membuka industri ini, satu pasti pahami akan kompetisinya. Bagaimana cara memahami kompetisi? Bapak Ibu perlu pastikan ke kompetitor yang existing atau yang sudah ada di tempat Bapak Ibu dengan cara apa? Timbang produk tersebut. Contoh, kanal C rank dengan panjang 6 meter ditimbang. Panjang 6 meter ini satu batang berapa sih beratnya? Holo dengan panjang 4 meter ditimbang juga. Atap spandek dengan produk yang fast moving saat ini yaitu dengan ketebalan 0,22 di brand dijual dengan 0,25. Juga pun sama ditimbang. Dari situ data tersebut berikan ke saya bisa tahu berapa harga pokok produksi yang tercetak. Begitu juga kanal. Pak, kanal ini banyak toko bilang 075. Belum tentu. Mari kita hitung. Berikan saya informasi berapa berat satu batang ini dan di situ kita akan ketahui berapa ketebalan aktualnya. Seperti itu.